Begitu banyak pasang mata yang memandangnya dengan iri, dan berusaha mencari alasan untuk menyadari hal ini. Dimas tahu bahwa Gavin memahami dengan jelas bahwa melakukan apa yang dia lakukan adalah salah, dan tindakannya sangat berbahaya. Tetapi dia tetap mengambil keputusan. Risiko untuk tetap melakukannya. Sama seperti beberapa tahun lalu, Gavin mengabaikan bujukan Dimas dan bersikeras pergi ke Surabaya di tepi Laut Lorena untuk menemui gadis kecil itu. Dia sempat bertemu dengannya, tapi setelah mereka kembali ke negara mereka, segalanya menjadi tidak terkendali. Dia tetap berada di sisi Gavin melalui semua itu. Tampaknya satu-satunya cara bagi presiden mereka untuk sepenuhnya fokus pada tugasnya adalah dengan menyingkirkan gadis itu dari pandangannya selamanya. Biasanya, setengah jam berlalu dalam sekejap mata. Namun, di dalam mobil, Gavin merasa waktu berjalan sangat lambat. Perjalanan dari Istana Utara menuju rumah Baskara hanya memakan waktu kurang dari 30 menit jika tidak macet. Jaraknya tidak jauh, tetapi perjalanan dengan mobil terasa sangat lama hari ini. Akhirnya mobil sampai di rumah Baskara. Sebelum mobil berhenti, Gavin keluar dari mobil dengan penuh semangat. Dia bergegas masuk ke dalam rumah Baskara. "Tuan Presiden, kamu di sini?" Meski Yuda Baskara tahu kalau Gavin sangat menyayangi gadis kecil ini, dia tetap terkejut melihatnya karena dia dijadwalkan bertemu banyak orang asing. Memimpin, Gavin langsung ke pokok permasalahan dan mengikuti di belakang Yuda menuju kamar putri. Dia berbaring dengan tenang di tempat tidur. Wajahnya, yang tampak merah muda sehat sehari sebelumnya, telah lama berubah pucat, dan bahkan bibir merah mudanya yang menarik pun pucat dan tidak berwarna. Hanya 1 malam telah berlalu, dan gadis kecil itu berubah dari lincah menjadi tidak sadarkan diri. Apa yang dia lakukan sepanjang malam? Apakah dia menyiksa dirinya sendiri? Apakah dia sengaja mencoba membuatnya merasa kasihan padanya? Dia duduk di sampingnya dan memegang tangannya erat-erat. Ketika dia hendak berbicara, dia melihat 2 lembar kertas di atas bantal dari sudut matanya. Dia mengambil kertas itu dan melihat judul yang menarik perhatian. "Saudara David, saya pasti akan menemukanmu." Halaman-halaman berikut memuat berita tentang dia dalam beberapa tahun terakhir. Tentu saja, ada yang asli dan ada yang palsu. Dia mencari informasinya di internet tadi malam dan sibuk sepanjang malam. Jika dia tidak menyangkal identitasnya kemarin, apakah dia masih akan jatuh sakit parah? Saat dia berpikir lebih dalam, Gavin meneguk minumannya dan memanggil namanya dengan lembut, "Putri." "Kak David." Putri sepertinya mendengar kakaknya David memanggilnya. Tanpa sadar, Putri menggerakkan bibirnya dan menanggapinya dengan lembut. "Putri, jangan takut. Kakakmu David ada di sini bersamamu." Dia menyesuaikan rambut berantakan di dahinya dan menundukkan kepalanya untuk menciumnya. Dari kakak laki-laki ke adik perempuannya, seperti bagaimana dia memperlakukannya ketika dia masih kecil. "Ya, saya tahu." Ketika dia mendengar suara saudara David, dia menjawab dengan gembira. Dia telah berpikir untuk bertemu dengan kakak David selama bertahun-tahun sekarang, dan dia telah memimpikannya. Dia berkali-kali, namun, setiap saat dia memikirkan atau memimpikannya, dia tidak dapat melihatnya jelas. Hari ini, dia bisa merasakan David berada di dekatnya. Mungkin itu hanya mimpi dan kakak David akan menghilang setelah dia bangun. Oleh karena itu, dia lebih memilih tidur lebih lama dan bermimpi lebih banyak, agar kakak David akan menemaninya lebih lama. Untuk pertama kalinya, Putri berpikir bahwa sakit itu sebenarnya menyenangkan. Dia bisa memimpikannya. Kakak David baik-baik saja, dan dia memanggilnya dengan sangat lembut, dan tidak bersikap seolah dia tidak mengenalinya. Dia sakit parah, tapi setelah mendengar suaranya, dia sedikit mengangkat sudut mulutnya.
Gavin merasakan sakit yang luar biasa di dadanya. Dia sangat patah hati hingga dia sulit bernapas. Dari masa kanak-kanak hingga dewasa, gadis konyol ini telah memberinya kekuatan dengan caranya yang unik. Dia menunjukkan kepadanya bahwa ada seseorang yang bersedia memperlakukannya tanpa pamrih dan terus-menerus peduli padanya, selain orang tuanya sendiri. Dalam beberapa tahun terakhir, semua yang dilakukan dan diraih putri tidak pernah mengecewakannya. Sebaliknya, dia bersembunyi di kegelapan dan tidak memiliki keberanian untuk bertemu kembali dengannya. Mungkin karena David akhirnya berada di sisinya, atau mungkin karena efek obatnya, putri tertidur lelap. Gavin memanggil dokter dan bertanya, "Bagaimana kondisinya?" Leon menjawab dengan hormat, "Kondisi kesehatan Nona Putri unik. Dia tidak bisa dipasangi selang infus, tapi saya bisa menggunakan obat untuk membantu meredakan demamnya." "Tuan Presiden, kamu yakin bahwa selama kondisinya stabil dan dia dirawat, semuanya akan baik-baik saja?" Setelah mendengar perkataan dokter, Gavin menghela nafas lega dan mengangguk. "Baiklah, beri kami waktu sebentar." Setelah dia menyuruh orang-orang di sekitarnya pergi, Gavin menatap putri lagi. Melihat wajahnya yang pucat, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengulurkan tangan dan menyentuhnya. Dia masih ingat bahwa dia biasa memeluknya dan mencium wajah merah jambunya, dan dia juga akan memberinya ciuman yang lembut dan manis. Dulu, dia tidak mengerti kenapa orang dewasa menyukai anak yang suka bermain dan banyak bicara. Tapi setelah dia bertemu putri, dia akhirnya mengerti alasannya. Ketika dia mendengar putri memanggil namanya dengan lembut dan polos, dia merasa seperti dia memiliki dunia. Dunia anak-anak adalah dunia yang paling polos. Mereka tidak banyak menyembunyikan dan jujur. Senang rasanya memiliki anak lugu, seperti dia yang sangat bergantung padanya. Ketika dia bahagia, dia juga bahagia. Saat dia sedih, kamu pasti ingin berusaha semaksimal mungkin untuk mengembalikan senyum cerahnya. Nyatanya, putri tak jauh berbeda dengan saat ia masih kecil. Dia tidak lagi gemuk, tetapi telah tumbuh lebih tinggi dan langsing. Namun, meski sudah bertahun-tahun tidak melihatnya, dia bisa mengenalinya pada pandangan pertama. Dia terlihat hampir sama sejak dia masih kecil. "Putri, tunggu sebentar." Dia memegang tangannya dan menjepitnya lagi dan lagi. Dalam keadaan tidak sadar, Gavin teringat terakhir kali dia melihat putri adalah lebih dari 1 dekade lalu. Saat itu, dia baru berusia 4 tahun dan terlihat sangat manis. Pada hari itu, dia menyuruhnya untuk bersikap baik, tapi dia cemberut dan menangis padanya. "Aku tidak ingin menjadi baik. Aku hanya menginginkan kakakku David. Hanya Tuhan yang tahu betapa dia sangat ingin melepaskan segalanya, dan diam-diam membawanya pergi agar dia tetap di sisinya. Lalu, mereka akan selalu melakukannya bersama. Namun, dia lebih banyak berpikir dari pendekatan rasional. Pada hari itu, dia melihatnya di pernikahan orang tuanya. Dia melihatnya mengenakan gaun pengantin kecil berwarna putih, dan melihat ayahnya menggendongnya sepanjang upacara. Bahkan ketika pendeta meminta pengantin baru untuk mengucapkan sumpah mereka tidak meninggalkan si kecil. Saat itu, dia mengerti betapa pentingnya dia di hati orang tuanya. Tidak mungkin dia membawanya pergi secara diam-diam. Dia terlalu penting dalam keluarganya, tapi dia hanyalah orang luar baginya. Ketika dia masih mengingatnya, dia akan tetap bergantung padanya dan tidak tega berpisah dengannya. Namun, seiring bertambahnya usia, mungkin ketergantungannya padanya akan berkurang, dan hubungan mereka akan memudar. Ia tidak pernah menyangka setelah lebih dari 1 dekade, gadis ini akan terus mencarinya dengan kalung yang dimilikinya diberikan padanya. "Tuan Presiden, kamu harus kembali sekarang untuk makan malam bersama Tuan Arsya."
Kita berjarak 20 menit dari tempat makan malam. Kita tidak boleh menyia-nyiakan waktu sedetik pun. Sekretaris yang datang bersama Gavin tiba-tiba menyela. Butuh waktu 20 menit baginya untuk sampai di rumahnya, jadi butuh waktu kurang lebih 20 menit untuk kembali juga. Makan malam akan segera dimulai, jadi dia benar-benar tidak mampu untuk tinggal lebih lama lagi. Gavin beralih dari menatap wajah putri, menjadi melihat waktu di jam tangan di pergelangan tangannya. Dia tahu bahwa dia akan terlambat, tetapi dia masih belum mau pergi. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.